warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sertifikasi pengembangan sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Angtias Azahra dengan NIM C1B018090. Perkenalkan, nama saya Diana Utari dengan NIM C1B018091. Saya akan menjelaskan subbab mengenai perbedaan sertifikasi dan sertifikat, pentingnya program sertifikasi pengembangan sumber daya manusia profesional, dan alasan menciptakan program sertifikasi pengembangan sumber daya manusia profesional. Perkenalkan, nama saya Adia Brigita Hawakusmasari dengan NIM C1B018106. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan subbab materi mengenai elemen inti sertifikasi berbasis kompetensi. Perkenalkan, nama saya Rizka Novitasari, NIM C1B018089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan subbab lembaga sertifikasi profesi dan 3 model sertifikasi profesional dari orang lain. Terlebih lagi pegawai yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi tertentu tentunya menginginkan pengakuan profesional dari orang lain dan dari atasannya. Lalu, bagaimana sih cara memperoleh pengakuan profesional tersebut? Nah, salah satunya dengan mengembangkan sertifikasi profesional dan mengembangkan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Sebuah profesi juga mengandalkan sertifikasi personal untuk menunjukkan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, sertifikasi juga berguna untuk menjamin dan menunjukkan kepada stakeholder bahwa seseorang yang bersertifikat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai bidang pekerjaan yang ditekuninya. Selanjutnya akan membahas mengenai perbedaan sertifikat dan sertifikasi. Nah, program sertifikat ialah suatu program pendidikan atau pelatihan yang diberikan setelah suatu program studi telah selesai. Sedangkan program sertifikasi ini proses mengevaluasi apakah seseorang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk sebuah profesi atau pekerjaan. Untuk fokus sertifikasi berfokus kepada penilaian berdasarkan standar psikometri. Nah, psikometri ini sendiri berkaitan dengan pengukuran objektivitas keterampilan dan pengetahuan, kemampuan, sikap, ciri kepribadian, dan kompetensi berkelanjutan melalui persyaratan sertifikasi ulang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu sertifikasi pengembangan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sertifikasi dengan sertifikat. Yang pertama dari aspek dasar untuk penghargaan. Sertifikasi membutuhkan lulus ujian yang mencerminkan konsensus dan keahlian profesional, pengalaman atau prasyarat pendidikan. Ujian diprogram dan dikembangkan secara ahli untuk mengevaluasi kompetensi dalam bidang pengetahuan tertentu dan tidak diberikan untuk menyelesaikan kursus tertentu. Singkatnya, sertifikasi ini merupakan dasar untuk penghargaan bagi seseorang dengan profesi tertentu yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi. Sementara sertifikat menghadiri sesi pelatihan khusus atau menyelesaikan kursus tertentu. Sertifikat itu diberikan sebagai dasar untuk penghargaan bagi seseorang karena seseorang tersebut telah menghadiri pelatihan khusus atau kursus-kursus tertentu yang diadakan oleh lembaga tertentu pula. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sertifikasi diberikan oleh asosiasi profesional independen yang didirikan tidak berafiliasi dengan entitas komersial apapun. Sementara sertifikat itu diberikan oleh lembaga pendidikan atau entitas komersial. Selanjutnya, apa yang dikenali dari sertifikasi yaitu penguasaan subjek dari suatu objek, pengetahuan yang objektif dan konsisten berdasarkan pada konsensus para ahli dan objektif, serta analisis pekerjaan berdasarkan penelitian. Sementara sertifikat yaitu penyelesaian kursus atau beberapa kursus yang ditawarkan oleh penyedia pelatihan tertentu yang ditawarkan pada titik waktu tertentu pula. Selanjutnya, dari sumber
kumpulan pengetahuan atau keterampilan dirujuk, atau dari sumber yang didapatkan. Sertifikasi sumber pengetahuan atau keterampilannya didapatkan dari anggota organisasi profesional yang diakui sebagai ahli dan praktisi materi pelajaran di bidang sertifikasi. Sementara sertifikat itu didapat dari konten kursus yang dikembangkan atau ditawarkan oleh penyedia yang melaksanakan kursus atau pelatihan tertentu. Dan yang terakhir yaitu standar untuk pemberian penghargaan. Sertifikasi yaitu dengan soal-soal ujian teknis yang ketat dan struktur penilaian yang menerapkan konten pengetahuan yang dikembangkan secara sistematis, menggunakan ahli pengujian profesional dan ahli materi pelajaran. Yang terakhir yaitu ujian secara resmi diadministrasikan di bawah kondisi yang dijadwalkan dan ditentukan untuk memastikan integrasi. Sementara sertifikat, standarnya itu berdasarkan metode penelitian pengetahuan penyedia tertentu atau berdasarkan mekanisme atau metode penilaian dari lembaga yang menyediakan kursus atau pelatihan tersebut. Selanjutnya, yaitu pentingnya program sertifikasi pengembangan SDM profesional. Program sertifikasi pengembangan SDM profesional ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan perekrutan dan keputusan lainnya, karena pimpinan dapat mengandalkan evaluasi dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi yang memiliki sifat independen. Apabila individu tersebut melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku, maka lembaga sertifikasi berhak untuk mengambil atau mencabut sertifikasi yang telah dimiliki. Contoh dari bagaimana sertifikasi pengembangan SDM profesional ini membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Misalnya, pimpinan ingin merekrut seseorang, dan seseorang ini memiliki lembaran evaluasi dari lembaga sertifikasi. Maka dari evaluasi tersebut, pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat apakah seseorang ini dapat atau pantas direkrut untuk perusahaannya, direkrut untuk suatu proyek, atau direkrut untuk suatu bidang tertentu. Keputusan lainnya seperti misalnya pimpinan ingin menempatkan seseorang tersebut di bidang tertentu. Maka dari evaluasi lembaga sertifikasi, pimpinan dapat mengambil gambaran atau melihat gambaran apakah seseorang tersebut kompeten atau pantas ditempatkan dalam bidang tertentu yang ingin ditempatkan oleh pimpinan tadi. Dan juga keputusan lainnya seperti evaluasi dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi ini juga dapat dijadikan dasar bagi pimpinan untuk menaikkan jabatan bagi seseorang atau menjadikan seseorang tersebut pimpinan dalam suatu proyek. Karena evaluasi dari lembaga sertifikasi ini bersifat independen dan juga memiliki jaminan bahwa seseorang tersebut kompeten dan bertanggung jawab. Karena apabila individu tersebut melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku, maka lembaga sertifikasi akan mencabut atau mengambil sertifikasi yang telah dimiliki. Jadi dengan adanya program sertifikasi ini dan seseorang yang mengikuti program sertifikasi pengembangan SDM profesional ini, terdapat jaminan bahwa seseorang tersebut merupakan seseorang yang berkualitas, yang bertanggung jawab, dan merupakan SDM yang profesional. Selanjutnya yaitu alasan menciptakan program sertifikasi pengembangan SDM profesional. Yang pertama, yaitu untuk memindahkan sebuah bidang pekerjaan lebih dekat untuk menjadi profesi yang mapan. Yang kedua, yaitu memberikan jaminan bagi individu yang melibatkan profesional SDM sebagai konsultan bahwa individu memiliki pengetahuan serta keterampilan yang belum sempurna
untuk mempraktikkan pengembangan sumber daya materi elemen manusia inti secara sertifikasi berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Terdapat saya. 5 tahapan dalam mengembangkan sertifikasi berbasis kompetensi, yaitu tahap pertama, standar kompetensi dan keterampilan. Melakukan identifikasi terhadap kompetensi yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan perilaku. Kompetensi yang dilakukan harus diidentifikasi menjadi standar keterampilan yang mampu menentukan pengetahuan, keterampilan, dan tingkat kinerja, serta divalidasi untuk menyelaraskan dengan profesi atau pekerjaan. Tahap kedua, prasyaratan. Pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran, baik secara formal maupun secara informal. Prasyarat didasarkan atas kompetensi, standar keterampilan, dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Tahap ketiga, penilaian. Proses mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan fungsi pekerjaan. Tahap keempat, sertifikasi berbasis kompetensi. Pemberian sertifikat mengisyaratkan bahwa seseorang memiliki kompetensi dan standar keterampilan yang diperlukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tahap kelima, sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang memastikan bahwa orang yang disertifikasi tetap relevan ketika persyaratan keterampilan berubah. Sertifikasi ulang umumnya dilakukan dengan melanjutkan pendidikan, ujian, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Elemen inti sertifikasi berbasis kompetensi terdiri dari 3 bagian. Pertama, analisa pekerjaan. Diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab, persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan, dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Bagian ini mengacu pada tahap standar kompetensi dan keterampilan serta persyaratan. Kedua, adil, valid, dan reliable. Adil dalam artian layak, valid dalam artian tepat dan cermat, dan reliable dalam artian keandalan atau konsisten. Bagian ini mengacu pada tahap penilaian. Penilaian sertifikasi sebaiknya dilakukan dengan adil, valid, dan reliable. Ketiga, kode etik mengacu pada prinsip-prinsip, nilai, dan aturan yang berlaku untuk memandu praktik profesional. Bagian ini mengacu pada tahap sertifikasi berbasis kompetensi dan sertifikasi ulang. Ketiga, kode etik mengacu pada prinsip-prinsip, nilai, dan aturan yang berlaku untuk memandu praktik profesional. Bagian ini mengacu pada tahap sertifikasi berbasis kompetensi dan sertifikasi ulang. Keseluruhan tahapan dalam bagian elemen inti sertifikasi akan diakreditasi atau divalidasi oleh pihak ketiga. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi telah mengembangkan program sertifikasi berdasarkan standar nasional atau internasional. Baiklah, saya akan melanjutkan subbab materi Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP dapat membuka cabang yang berkedudukan di kota lain. Selanjutnya, fungsi dan tugas dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Fungsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi adalah sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Sedangkan tugas dari Lembaga Sertifikasi Profesi adalah membuat materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji atau asesor, melakukan asesmen, menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI, menjaga kinerja asesor dan TUK, membuat materi uji kompetensi, dan pengembangan skema sertifikasi. Selanjutnya, tugas developer yang memelihara sekaligus mengembangkan standar kompetensi.
Tugas yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri. Kedua, mengembangkan standar kompetensi. Yang ketiga, mengkaji ulang standar kompetensi. Wewenang yang dimiliki lembaga sertifikasi profesi. Wewenang pertama, menetapkan biaya kompetensi. Kedua, menerbitkan sertifikasi kompetensi. Ketiga, mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi. Keempat, menetapkan dan memverifikasi TUK. Kelima, memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan. Keenam, mengusulkan standar kompetensi baru. Pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi dipersiapkan pembentukannya oleh suatu panitia kerja yang dibentuk oleh dukungan asosiasi industri terkait. Susunan panitia kerja terdiri dari ketua bersama sekretaris, dibantu beberapa anggota. Personal panitia mencakup unsur industri, asosiasi profesi, instansi teknis terkait, dan pakar. Selanjutnya, tugas panitia kerja pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Tugas pertama, menyiapkan badan hukum. Kedua, menyusun organisasi maupun personel. Tiga, mencari dukungan industri maupun instansi terkait. Keempat, surat permohonan untuk memperoleh lisensi ditunjukkan kepada BNSP. Selanjutnya, pengendalian lembaga sertifikasi profesi. Kinerja lembaga sertifikasi profesi dipantau secara periodik melalui laporan kegiatan surveillance dan monitoring. Lembaga sertifikasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BNSP dikenakan sanksi sampai pada pencabutan lisensi kinerja. Pemegang sertifikasi dipantau melalui laporan penggunaan jasa atau industri. Selanjutnya, 3 model sertifikasi profesional dikembangkan oleh Professional Society. Sebagai contoh, British Computer Society, Australian Computer Society, Southeast Asia Regional Computer Confederation. Kedua, dikeluarkan oleh komunitas suatu profesi. Sebagai contoh, Linux Profesional, SAGE atau System Administration Guild, dan CISA atau Is Auditing. Ketiga, dikeluarkan oleh vendor sebagai contoh by Microsoft, Cisco, NetWare, dan Red Hat. Biasanya skill yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada suatu produk dan vendor tersebut. Selanjutnya, contoh sertifikasi. Pertama, contoh sertifikasi nasional. Terdapat 2 jenis sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika, yaitu Certificate of Competence dan Certificate of Attainment. Certificate of Competence adalah sertifikat ini berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Certificate of Competence merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Sedangkan Certificate of Attainment, sertifikat ini adalah unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Kedua jenis sertifikat ini disusun berdasarkan SKKNI. Yang kedua, contoh sertifikat internasional. Terdapat beberapa jenis sertifikat. Yang pertama, sertifikat untuk bahasa. Contohnya program Java Mobile, dan program Microsoft Net. Selanjutnya, sertifikasi untuk database. Contohnya database Microsoft SQL Server, Oracle Certified DBA, dan Certified Developer. Selanjutnya, sertifikat untuk Office, contohnya Microsoft Office. Selanjutnya, sertifikasi di bidang jaringan, contohnya sertifikasi dari Cisco dan sertifikasi dari CompTIA. Lalu, sertifikasi di bidang komputer, grafik, dan multimedia, contohnya sertifikasi dari Adobe dan sertifikasi dari Macromedia. Selanjutnya, sertifikasi dari bidang internet, contohnya Certified Internet Webmaster dan World Organization of Webmaster. Selanjutnya, sertifikasi untuk Lotus.
sertifikasi dari Lotus, contohnya Certified Lotus Specialist. Yang terakhir, sertifikasi untuk novel, contohnya Novel Certified Linux Professional. Sekian pembahasan materi mengenai sertifikasi pengembangan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.